Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Parisi, NIM 11970700033, kelas 3A1, jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, dibuatkannya video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum rangkaian elektrik, yang mana saya akan mensimulasikan rangkaian pembangkit gelombang kotak. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Livefire untuk mensimulasikan pembangkit sinyal kotak. Sebelum saya simulasikan, saya akan sedikit menjelaskan apa itu pembangkit gelombang kotak. Nah, pembangkit gelombang kotak ini termasuk dalam keluarga osilator yang disebut sebagai multivibrator. Tepatnya pembangkit ini dikatakan sebagai astabel multivibrator, yang mana astabel multivibrator ini adalah suatu rangkaian yang bagian outputnya tidak bisa stabil pada satu keadaan atau level, tetapi berubah-ubah secara terus-menerus dari keadaan 0 ke keadaan 1 secara berulang-ulang. Keadaan tidak stabil ini sering disebut sebagai keadaan kuasi stabil atau keadaan free running. Nah, untuk rangkaiannya, di sini saya menggunakan 4 buah resistor, yang masing-masing nilai resistornya yaitu 2 buah bernilai 500 ohm dan 2 yang lainnya bernilai 47 k ohm. Lalu ada rail voltage 5 volt, 2 buah LED, 2 buah kapasitor yang masing-masing bernilai 100 mF. Lalu ada 2 buah NPN transistor dan juga osiloskop. Langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini bisa terlihat bahwa LED 1 dan LED 2 ini menyala dan mati secara bergantian. Dan grafik di sini menunjukkan rangkaian ini menghasilkan gelombang kotak. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan ketika C1 atau kapasitor 1 melakukan pengosongan dan Q2 atau transistor 2 aktif, maka LED 2 di sini akan menyala. Lalu ketika C1-nya kehabisan muatan, maka si C2-nya ini akan mengeluarkan muatan sehingga mengaktifkan Q1 dan LED 1 di sini akan menyala. Lalu saat pengosongan selesai, LED akan mati dikarenakan tegangan untuk mengaktifkan transistor pada basis tidak cukup untuk membuatnya berada dalam keadaan saturasi. Nah, jika dilihat di sini, ketika LED 1 ini menyala, akan ditunjukkan dengan kurva biru, yang mana hal ini menunjukkan ketika LED 1 ini menyala berada dalam keadaan high. Lalu ketika LED 1-nya mati, akan berada pada keadaan low. Nah, lalu pada LED 2 pada saat menyala akan ditunjukkan dengan kurva merah, yang mana hal ini menunjukkan bahwa LED 2 ini berada dalam keadaan high, dan pada saat mati itu berada dalam keadaan low. Nah, hal ini akan secara terus-menerus berubah-ubah dan juga akan terus-menerus berulang-ulang, yang mana keadaan ini disebut juga keadaan free running tadi. Nah, lalu peranan kapasitor pada rangkaian ini memiliki peranan yang penting dikarenakan prinsip kerja dari kapasitor yaitu ketika salah satu kapasitor terisi penuh, maka kapasitor akan mengeluarkan muatannya pertama kali menuju basis transistor sehingga transistor yang awalnya cut off menjadi saturasi, dan transistor yang satunya akan mengalami cut off karena muatan pada kapasitor tertahan hingga kapasitor melakukan pengosongan. Nah, lalu untuk panjang gelombangnya sendiri itu dipengaruhi oleh nilai kapasitansi dari kapasitor ini. Semakin besar nilai kapasitansinya, maka panjang gelombangnya juga akan semakin panjang. Begitupun sebaliknya. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.